Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampurasun. Rampes. Halo, ketemu lagi bersama saya Faye di sini. Masih di channel Kongres SOS Baksil. Episode kedua. Sekarang saya sedang bersama narasumber baru. Jadi di samping saya sekarang sudah ada Kang Susentono. Kumaha damang Kang Susentono? Alhamdulillah. Barokah. Ini sekarang kita di sanggar yang makin hangat nih cuacanya. Sangat-sangat hangat. Sangat-sangat hangat. Hangat sekali. Iya, tapi demi program ini gitu kan kita harus shoot gitu kan. Buat teman-teman yang belum tahu, Kang Susentono ini adalah ketua Sanggar Olah Seni. Jadi sebelum kita mulai pembicaraan, saya mau ngasih tahu buat teman-teman semua bahwa podcast Kongres SOS Baksil ini beliau ini yang menunjuk saya untuk menjalankan program ini. Dan pada sesi kali ini saya mengundang beliau karena di podcast Kongres SOS Baksil ini kita bagi jadi 2 roots, Kang. Siap. Jadi di pertemuan kemarin saya bersama Kang Tom itu ngomong ke Nukara itu. Ya, seputar kehidupan. Seputar kehidupan. Tapi sekarang dengan Kang Tono kita fokuskan membicarakan tentang seputar kesanggaran, Kang. Oke, siap. Dan seni. Ya. Tapi yang saya minta di sini dari Kang Tono bukan seni rupa atau seni menggambar dan lain sebagainya, tapi seni berwacana. Oke. Mirip-mirip sama kayak yang Kang Tom kemarin. Ya, ini seni berkehidupan juga. Seni berkehidupan juga, tapi lebih senina jadinya gitu. Kang Tono, Sanggar Olah Seni itu apa sih? Buat teman-teman yang belum tahu di sini. Lihat. Jadi Sanggar Olah Seni itu sebuah wadah organisasi. Baik. Ya, yang mewadahi seniman. Ya. Dari namanya aja udah jelas Sanggar Olah Seni. Artinya apa? Artinya untuk mengolah. Untuk mengolah cita rasa seni. Baik. Ya. Awalnya sebetulnya Sanggar Seniman, kemudian berubah menjadi nama Sanggar Olah Seni itu tahun 82. Oke. Ya. Sanggar Seni. Di sini tempat menempa segala jenis seni. Ya. Tidak hanya seni rupa, di sini juga pada saat didirikannya itu ada ada seni pencaksilat, ada seni tari, ada seni pertunjukan, bahkan pedalangan juga ada di sini. Jadi pedalang juga ada. Pedalangan juga ada di sini. Ya. Paket komplit ya. Paket komplit. Pokoknya apa yang namanya seni di sini ada. Di sini tempatnya. Di sini tempatnya. Kebetulan ini ruang terbuka dan memang juga ada kaitannya dengan dinas pariwisata, ya. Ya lengkap lah di tengah kota, tapi ada hutan. Ya, strategis sekali. Ya. Boleh dikatakan ini sanggar, saya bisa mengatakan ini sanggar terbesar di Indonesia. Wow. Ya, kenapa? Karena masih eksis. Sudah 40 tahun dari tahun 8. tahun. Sudah 40 tahun tapi masih eksis. Dan tidak pernah, maksudnya tidak pernah tutup. Tidak pernah tutup. 24 jam. Karena memang tidak ada tutup. Karena memang tidak ada pintunya. Tidak ada pintunya. 24 jam. Ya. Benar sih. Tuh, jadi buat teman-teman di luar sana, dari manapun ya Kang ya. Betul. Tempat ini adalah wadah yang tadi Kang Tono bilang buat siapapun yang mau berkarya. Mau berkarya. Jadi buat teman-teman di sini mau muda, tua, siapapun yang mau berkarya di sini, yuk datang ke sini. Kita berkarya bareng-bareng. Yang mau lukis, yang mau tari, yang mau teater, pokoknya dari seni apapun kita hidupkan kita di sini. Diskusi apa segala asik banget di sini ya Kang ya. Pokoknya merapat Sanggar Olah Seni Babakan Siliwangi, Simbang Dago, Bandung. Ya. Lanjut nih Kang. Sejarahnya tuh gimana ini tuh dibentuk tuh? Sejarahnya ini dibentuk atau didirikan tahun 1982. Ya. Tadi 1982. Nah, ini digawangi oleh para seniman senior. Ya. Siapa aja tuh? Kebetulan pada saat itu ada yang namanya Bapak Anang Sumarna selaku Kadispar Postel Provinsi Jawa Barat. Kadispar. Jadi Kepala Dinas Pos dan Telekomunikasi. Pos Kadispar, Kepala Dinas Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.
Dispar mulai nama. Kalau sekarang itu Dispar atau Disparbud. Disbudpar Oke. atau Disparbud. Disparbud ya. Iya. Jadi namanya memang berubah. Memang Kalau dulu itu pariwisata pos dan telekomunikasi itu bersatu. Sekarang dipisah ya. Nah, itu ceritanya. Didirikan atau diresmikan oleh Bapak Jopave. Dirjen Parpostel pada saat itu. Postel. Saya kadang-kadang bingung. Jov Ave. Jov Ave yaitu menteri Orang Belanda itu tuh. kayaknya sih orang Belanda ya, tinggi Oke. besar, ganteng lah ya. Oh. Mungkin kalian tahu nggak sih itu zaman Orde Baru, itu zaman Pak Soeharto Oh. menterinya itu Oh, salah satu menteri salah satu zaman menteri pada zaman Pas Orde Baru Pak Soeharto dulu. Pak Soeharto. Oke, terus Itu tahun 82 di istilahnya dibalakan atau diawali dengan berkumpulnya dulu di sana itu sebelum ada sanggar olah seni itu ada sanggar seniman. Di sana itu ada Bapak Popo Iskandar, ada Bapak Wahdi Sumanta, ada Bapak Rudiat, ada Bapak Hendra Gunawan, ada Bapak Barli, termasuk Bapak Tony Yusuf. baik. Mereka berkumpul ingin membuat sebuah sanggar atau membuat sebuah wadah Platform. untuk pengembangan seni rupa khususnya di Jawa Barat ya, umumnya nasional. Baik. Akhirnya mereka berkumpul di kantor Kadis Parpostel tadi ya, di Jalan Cipaganti. Jalan Cipaganti waktu itu berkumpul di sana dengan Bapak Anang Sumarna ya, membahas soal kesanggaran itu, soal bikin sanggar lah, Ngariung lah nya. Ngariung sigana mah cenah kudu udunan meureun cenanya membahasain nama. Udunan meureun. Mereka udunan meureun ya. gitunya. Mereka mengumpulkan peyem ketan atau tape ketan ya, mengumpulkan tape ketan. Peyem ketan. Kenapa? Buat apa? Saya juga awalnya mah aneh, nah peyem ketan. Ternyata non urusan hanya peyem ketan jeung seni sangarnya. Nah, ceritanya ternyata Bapak Anang Sumarna itu istrinya Bapak Anang Sumarna itu dia itu seorang duta seni, duta tari kalau nggak salah. Ya. Duta tari dan juga seorang pengusaha. Oke. Ya. Pengusaha apa? Pengusaha ekspor impor lah. Wow. Oke. Akhirnya tape yang tadi dikumpulkan itu dieksporlah ke Jepang ya melalui istrinya tadi dimediasi ya. Oh, jadi istrinya Pak Anang Sumarna itu membuka jalan ya, jual tape ketan ke Jepang. Budgeting jadinya. Budgeting. Udunan tadi Ceritanya budget untuk beli lahan ini, lahan yang sekarang ini. Yang sekarang. Ya. Nah, setelah terkumpul uangnya, Bapak Anang Sumarna langsung ke pusat, ya, ke pusat untuk pengajuan. Ya, ini kami punya modal nih segini, kami butuh lahan untuk pengembangan seni rupa, pengembangan seni lah. Baik. Ya, akhirnya turunlah anggaran, ya uangnya hari ke apa ya pasti dibalikin lagi lah, ya, untuk kegiatan kesenian. Ya, iya dong dibalikin lagi. Ya, kan? Namanya kita kan seniman. Tensin dong. Masa kayak mereka. Masa menteri yang ngambil duit hasil udunan gitu kan ceritanya. Nah, kita kan akhirnya sama kayak mereka. alhamdulillah turunlah anggaran sampai membeli lahan ini dari kota. Sorry, kalau boleh tahu berapa tuh waktu itu dana yang dikumpul dari jualan tape? Ada. Kalau soal nominalnya sepertinya saya tidak mendapatkan informasi. Yang tepat. Tapi kalau misalnya saya pribadi melihat lahannya begitu luas begini, pasti nggak sedikit sih. Ya, mungkin juga kurang sebetulnya. Masih kurang. Mungkin masih kurang ya. Mungkin gitu ya. Ini prediksi saya mungkin kurang lah, gitu kan. Akhirnya turun anggaran, dibelilah lahan ini dari kota. Ya. Dibangunlah dari dana APBN, turun anggaran lagi untuk pembangunannya. Oh, dibantu dana APBN juga. Dana APBN untuk pembangunan. Jadi ini lahan dibeli ya dibangun. Oh, jadi si uang ketan mah buat tanahnya aja? Oh, bukan, uang ketan mah nggak dipakai apa-apa. Ya dikembaliin lagi ke seniman. Oh, uang ketan dibalikin lagi. Emang nggak? Eta mah untuk para seniman ini kami kasih anggaran nih.
turun anggaran untuk membeli lahan. Jadi itu mah hanya niat ikhtiar aja gitu. Niat ikhtiar aja itu mah sebagai bentuk usaha gitu. Bentuk usaha, ikhtiar, bentuk ikhtiar dan membuktikan bahwa punya itikan baik besar dan baik dan semangat yang besar. Wow. Ya. Itu luar biasa sekali Luar pada biasa. saat itu ya. Makanya sekarang ada istilahkan seni udunan. Memang dari dulu sudah ada seni udunan itu ya. Nah, setelah dibangun, ini yang memberi nama ini menurut sejarah itu Bapak Popo Iskandar yang memberi nama Sanggar Olah Seni. Kenapa namanya Sanggar Olah Seni? Ya, karena disinilah tempat mengolah seni, mengolah cita rasa seni, yang baru saya tadi mengolah cita rasa seni. Seperti itu. Tahun 82. Gila teman-teman, bayangin dulu orang-orang dengan background seniman aja bisa istilahnya apa ya, bergotong royong bareng-bareng gitu kan, menciptakan sesuatu wadah yang real gitu kan. Betul. Ya. Wadah yang real dan udunan gitu. Udunan. Wow. Nah terus sekarang sudah berjalan. Waktu dulu yang jadi ketua pertama siapa? Yang pertama jadi ketua ya almarhum Pak Tony Yusuf. Pak Tony Yusuf. Bapak Tony Yusuf sebagai waktu itu ada organisasi juga seperti namanya Liga Seni Rupa. Beliau juga punya sanggar sendiri, Sanggar Ligar Sari, Nampat ya, Idago. Kemudian karena memang kita sudah ada sanggar, akhirnya disinilah tempat pendidikan seni. Ya, Sanggar Olah Seni. Makanya dari tahun 82 itu. Pak Tony Yusuf itu dulu basicnya itu memang dulu sempat kuliah seni juga. Beliau itu belajar seni kalau nggak salah di ASRI Jogja. Ya. ASRI Akademi Seni Rupa Indonesia. Baik. Kalau sekarang itu Institut Seni Indonesia, ISI. Oke, ISI. Siap. Nah terus dulu membangunnya tuh ini tuh bangunannya udah kayak sekarang gitu apa dari dulu ini bangunan? Ya bangunan yang seperti yang bisa kita lihat sekarang ini. Ini bangunan masih sisa-sisa ini masih original. Masih original. 40 tahun uyuhan weh. Uyuhan bisa kene istilahnya kita masih bisa berkarya, dalam kondisi yang memang ya. Begitulah. Ya. Gitu kan. Ada lamun hujannya ada kacurulungan saeutik lah. Ya teu naon da urang mah seniman ya. Ada seniman ya, bari mandi we ngalukisna. Tapi kan sekarang ini lagi dibangun. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi ruang A lagi dibangun. Kemarin alhamdulillah ya kan ya, kita dapat bantuan dari beberapa pihak gitu kan. Seniman udunan itu ya, seni udunan itu ruhnya itu udah dari dulu. Ya, kemudian di kepengurusan saya alhamdulillah ya beberapa seniman termasuk Pak Tisna Sanjaya, Pak Asmujo ya, terus Kang Arin ya, anaknya Pak Sunaryo ya membantu dari penjualan karyanya. Nah, sekarang ini udah berapa persen kan? Ini bangunan utama, ini bangunan yang kita sudah renovasi itu namanya bangunan ruang A. Dulu itu ruang Pak Tony atau ruang ketua ya. Baik. Ruang utama. Di situ waktu itu ada kantor sekretariat. Nah, ini yang sudah direnovasi baru ruang itu. Ya. Alhamdulillah sudah sekitar ya 80% lah. 80%. Ya. Mudah-mudahan secepatnya. Amin. Ini juga berkat dukungan atau dari rekan-rekan seniman, termasuk terakhir juga dari Pak Gubernur juga ya. Dari Pak Gubernur lewat ada nalangin bantuin, ada dari CSR-nya juga ya. Itu alhamdulillah, mudah-mudahan aja nanti untuk berikutnya juga keluar lagi ya untuk tahap kedua. Kita kan punya 3 tahap nih pembangunan nih. Tahap 1 ruang utama, tahap 2 itu musola, kantor, toilet dan itu untuk tahap 2. Tahap 3-nya ini ruang workshop. Mudah-mudahan ya ada lagi lah bantuan ya. Karena fasilitasnya lebih nilai. Biar lebih hidup lagi. Ya, lebih kondusif, representatif. Ya. Karena bagaimanapun juga ini kan aset budaya.
Oh betul dong. Aset budaya Jawa Barat, bahkan bisa Harus dikatakan diperhatikan, ini iya. secara nasional, karena anggota Sanggar Olah Seni tidak hanya dari Jawa Barat dan Bandung Dan saja. tadi yang Kang Tono bilang, Ya. founding fathernya sendiri ingin membuat Dari wadah untuk skala nasional, ini dari platform berbagai wadah tempat. kan. Itu kan tidak hanya orang Bandung saja. Dan mumpung ini untuk kan ini kan nanti bakal di online ini gitu. Ya. Bagi siapa saja yang mau endorse atau mau donasi bisa kontak ke sini atau lewat Instagram Sanggar Olah Seni _info. Ya, bersedekah itu baik teman-teman. Ya makanya santuy. Ya memang benar sekali ya. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya. Iya, masa mau minta terus ya, nggak harus mandiri dong, udunan gitu kan. Nah, Kang, sedikit nih sebenarnya program-program Sanggar Olah Seni itu apa aja yang sudah dijalankan? Dari dulu yang dari mulai yang kecil sampai yang besar. Achievement Sanggar Olah Seni itu apa sih yang Kang belum tahu? Yang di sini tuh yang paling ditekankan itu lebih kepada pendidikan seni rupa ya, dari sejak almarhum Pak Tony hingga sekarang itu ya kita buka semacam pendidikan seni rupa ya, informal ya atau non formal ya, untuk dari mulai prasekolah sampai dewasa. Jadi siapapun yang ingin belajar melukis ya, dari mulai prasekolah hingga dewasa, dari mulai yang biasa sampai yang luar biasa. Artinya apa ya? Maksudnya yang punya yang ada keterbatasan ya. Baik. Itu bisa belajar. Insya Allah bisa belajar di sini ya, dengan segala apa ekspektasinya. Ya. Terus kalau untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang di luar, misalkan tadi kan seni lukis tuh. Ya. Di luar itu acara apa yang besar di sini? Di sini itu Budaya yang sering yang pernah diadakan semacam pertemuan adat ya. Wow. Pertemuan adat, bahkan dari ulang tahun ormas. Wow. Ya, merapat ke sini semua. Bahkan terakhir ada ulang tahun komunitas Gojek online juga ikut. Ojol ikut juga di sini. Katanya, Kang, saya boleh nggak ikut? Ya silakan, kan ini ruang publik. Walaupun mungkin secara ini tidak ada kaitannya langsung dengan seni, tapi ini kan ruang publik ya. Dan siapapun berhak menggunakan ini ya, menggunakan ruang publik ini selama itu dalam ranah positif ya, seni budaya namanya positif. Begitu. Biasa banget. 40 tahun berjaya dari nol udunan, tapi bisa bersinergi bareng-bareng gitu, ya, sampai bisa jadi seperti ini. Alhamdulillah. Wah. Terus sekarang Kang Tono udah jadi ketua nih. Nih. Visi misi Kang Tono apa sih buat Sanggar Olah Seni ini? Saya kan di kepengurusan saya itu kan dari mulai akhir tahun 2020 ya. Jadi ini kepengurusan 2020-2023 ya. Masa jabatan Kang Tono. Masa jabatannya itu peralihan pengurusan itu per 3 tahun sekali. Adapun visi misi saya mungkin secara pribadi atau mungkin itu jadi visi misi Sanggar Olah Seni juga. Baik. Utamanya yang misinya adalah pengembangan seni. Misinya pengembangan seni untuk regenerasi. Baik ya. Visinya saya ingin Sanggar ini menjadi pusat budaya, seni dan budaya, bahkan lingkungan. Amin. Ya. Amin. Karena di sini terkait dengan lingkungan ya, otomatis lingkungan kita harus jaga. Ya, mungkin kesananya mungkin di sini ada semacam agrowisata, ya, atau agrobisnis. Ya, mudah-mudahan bisa karena seni itu cakupannya luas. Seni itu cakupannya luas. Tidak hanya seni rupa, seni bercocok tanam, seni berkehidupan, seni berbicara. Seperti Saudara Fai juga kan. Kalau tanpa seni tidak mungkin bisa istilahnya lancar berkomunikasi seperti ini. Benar enggak? Gitu. Saya malu ini. Apalagi Saudara Fai kan seorang seniman juga. Jadi izin saya kalau disebut enggak, bukan saya, bukan. Pemusik, kemudian sekarang istilahnya praktisi seni pencak silat, karena dari awal dibangun seni pencak silat, seni pedalangan, seni tari, seni pertunjukan, udah pastilah kalau seni rupa itu segala ada di sini. Kadalang-dalang sampai kadalang-dalang juga ada di sini.
Luar biasa, bisa sampai dipuji tadi sama Pak Ketua. Saya berharap Rokok dulu Pak Ketua. ini masih ada tapi Masih ada. si kanak udah disenet deh. Rokok dulu Pak Ketua. Gimana? Sapu jagat. Iya, saya dipuji. Membersihkan jagat raya. Iya benar. Ya. Jagat raya dibersihkan dengan Dibersihkan. seni-seni yang indah. Dengan seni-seni yang indah. Luar biasa. Lanjut tadi gimana? Si apa namanya? Misinya belum. Misinya ya tadi yang saya tadi bilang. Misinya lebih ke pendidikan, ya pendidikan seni rupa, pengembangan seni tadi, kemudian lebih kepada pengolahan jiwa rasa, ya itu lebih ke misinya. Terus di sini sebetulnya saya inginnya menggaungkan lagi kerajinan, ya kerajinan kriya. Karena apa? Karena itu yang akan bisa menopang berkesinambungannya organisasi. Bagaimanapun juga sebuah organisasi perlu biaya, ya. Dari mana? Gitu. Oke. Terakhir nih untuk part yang pertama ini di episode 2, program terdekat. Program terdekat ini Sanggar Olah Seni. kebetulan ini bangunan sudah hampir finish, ya, Ya, selesai. 80%. Mudah-mudahan secepatnya selesai. Amin. Yang pertama tentu kita akan launching gedung baru nih. Kita punya gedung baru nih yang megah dan indah. Keren. Ini karya Kang Asmujo nih, ya. Hmm. Karya Kang Asmujo. Ya, berkat Kang Tisna juga sebetulnya. Kita akan ada semacam inaugurasi. Ya. Inaugurasi, ya kita akan menampilkan, ya karena memang di sini kebanyakannya rupa atau seni rupa, ya kita akan pameran lukisan. Tapi tidak menutup kemungkinan di situ nanti akan ada performan pencak silat, atau musik. Ya, itu kan akan lebih semarak. Ya, mudah-mudahan aja pandemi cepat hilang. Ya. Siapa aja tuh yang diundang kan? Ya, rencananya kita akan acara itu akan dibuka langsung oleh Bapak Gubernur. Keinginan saya karena beliau juga mendukung yang secara materi, secara moral, ya. Sudah nalangin nggak datang Itu, ya. masa nggak datang ya? Ini punya siapa sih? Ini punya bersama. Punya milik bersama. Atas nama siapa? Siapa yang nanti yang akan harum namanya? Selain pelukis, kan Jawa Barat juga. Ya. Oke. Baik, mungkin untuk part sekarang kita beresin dulu sampai sini, Kang Tono. Ya. Buat teman-teman, jangan kemana-mana dulu, masih ada part selanjutnya, masih ngobrolin soal kesanggaran dan seni, ya kan? Ya. Mungkin di part kedua ini bakal membahas seni seperti apa sih lebih dalam dari sudut pandang Kang Susantono sebagai Ketua Sanggar Olah Seni. Jangan kemana-mana, saksikan episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera.